Halo supporters, kembali lagi di review panjang New Istana. Kali ini kita akan membahas raket Li-Ning Black Ice 900 New. Dia tuh berbeda banget ya dengan tipe Moon dan Sun. Nah, raket ini sudah pernah kita bahas juga secara singkat badan dan jelas. Jadi kalau kalian mau nonton yang versi itu, linknya ada di deskripsi. Lanjut ke pembahasan raket. Nah, katanya dia tuh memiliki shaft diameter 6,8 mm. Tapi kalau kita ukur sendiri hasilnya 6,9 mm. Ya ini teori saya saja, tapi mungkin catnya menambah 0,1 mm. Nggak tahu ya. Hehehe. Terus ada TB Nano, M46, dan Ultra Carbon. Raket ini bisa ditarik sampai 31 lbs yang untuk 3U-nya dan yang 4U-nya 30 lbs. Wah, raket headlight itu biasanya nggak bisa tarik tinggi-tinggi, tapi yang ini bisa guys. Mantap juga. Untuk frame-nya didesain gepeng, kalau kalian pernah lihat raket Nanofly 700, 800 Pro, sama 1000Z. Nah, seperti itu. Kalau diukur, ketebalan bisa ningkatin swing speed-nya jadi cepet banget. Apalagi ya, frame-nya kan didesain compact nih. Wah, itu makin cepet lagi. Cuman ya, untuk kontrol bolanya susah ya, karena sweet spot-nya itu kecil. Untuk meredam getaran, raket ini memiliki HDF shock absorption yang dapat meredam kejut. Terus ditambah dengan material yang solid, raket ini bisa memberikan kontrol bola yang bagus banget kalau kena sweet spot-nya. Untuk difficulty-nya ditambah lagi guys dengan jumlah ground match-nya yang 76, senar jadi terasa lebih kaku, dan tentunya memiliki sweet spot yang lebih kecil lagi. Jadi buat kalian yang pemula, skip aja raket ini. Terakhir, frame di bagian bawah raket ini itu seperti 3D caliber ya, yang bisa ningkatin power dan speed-nya. Masuk ke pembahasan berikutnya, kita akan membahas bobot dan balance point asli dari raket ini sebelum dipasang senar dan masih menggunakan grip bawaan. Nah, katanya raket ini headlight ya, seperti raket Black X lainnya. Tapi setelah kita timbang, raket ini nggak kayak headlight ya. Untuk yang 3U bobotnya 88,2 gram dengan balance point even di 294 mm. Swing weight-nya 87 kg. Kalau yang 4U hasilnya 84 gram dengan balance point 297. Nggak headlight juga ya. Setelah dipasang senar dan masih menggunakan grip bawaan, bobotnya menjadi 89,5 gram dengan balance point 306 mm. Di sini kita menggunakan senar Li-Ning nomor 1 boost dengan tarikan 26 dan 28 lbs. Seperti biasa, kita akan membahas clear, defense, smash, drop, drive, dan netting. Halo Daniel, welcome back ya di review New Istana. Nah, tadi kan udah coba nih sama Black X 900-nya. Iya. Feel-nya gimana nih, Daniel? Ini raket nih unik sih ini. Unik ya? Iya. Ini kalau dari frame-nya kan compact kan dia. Terus dia juga ada frame kaliber nih. Ah, iya benar. Nah, terus dia juga gripnya panjang ya. Oke. Jadi ini pasti raketnya stiff. Jadi pasti raket speed banget nih. Uniknya ini kan kerasa head heavy nih, ya. Tapi kalau ini kayak gini-gini nih kerasa head heavy nih. Tapi kalau kita full swing, jadi kerasa nggak se-head heavy yang saya kira nih. Jadi timingnya sih kadang saya sering nggak kena nih timingnya nih. Tapi kalau kita smashnya masih yang half smash atau yang ironnya yang masih kecil gini-gini, itu masih aman nggak timingnya. Tapi kalau udah kita pakai bahu full swing pakai badan, jadi tiba-tiba swingnya jadi cepat banget. Jadi aneh nih. Iya agak aneh. Ini mungkin karena emang pas full swing tuh baru kerasa di efek di compactnya, terus kalibarnya, terus di shaftnya juga. Harus terbiasa kayaknya dengan raket yang seperti ini ya. Ya, ini agak beda nih dari seri Black X sebelum-sebelumnya nih, yang Moon dan Sun nih. Oke, ini buat yang jam terbangnya tinggi aja ya guys ya, kalau gitu ya. Mau maksimalin raket ini mau menguasai timingnya ini. Harus menguasai timing. Ini harus kelas pro. Oke. Intermediate ke atas lah minimalnya. Kalau untuk clear-nya gimana Daniel? Kalau untuk clear, kalau untuk tangan saya ini lob-nya bisa jauh nih. Tapi emang nggak ada repulsion ya, jadi emang untuk clear bukan kelas beginner sini. Tapi ini masih buat intermediate ke atas. Ini lob-nya enak sih. Nggak masalah sih. Tapi buat kelas beginner mungkin ini agak kuras tenaga dibandingkan raket-raket yang lebih flex. Oke, ya benar sih, setuju sih. Udah coba pakai juga, rasanya capek ya kalau pakai raket ini ya. Iya. Shaftnya itu loh, benar-benar terus udah membantu. compact, nah ini agak rawan tuh yang nggak biasa raket compact nih, kalau bisa kena frame bisa. Iya, itu sih yang ganggu ya. Iya. Takut frame-nya tuh rusak juga akhir-akhir kalau misalnya kita kepetok terus sama koknya itu. Tapi kalau dari catnya sih kayak bagus ya, kuat ya ini. Jadi untuk clear-nya memang agak sulit ya guys ya. Ini kayaknya baru pertama kali deh kita
menemukan raket yang locknya aja tuh susah gitu. Feelingnya aneh gitu ya. Hasilnya enak. Hasilnya bagus. Cuma untuk kena di sweet spotnya biar nggak kena frame-nya ini agak susah nih. Oke deh. Ya pagi bola-bola yang lob-nya kalau bola lob-nya gampang dari lawan sih masih bisa nih. Tapi kalau udah bola lob-nya susah atau telat gitu, ini agak susah nih. Telat mundurnya ya. Iya, ini agak susah nih biar kena sweet spotnya nih. Oke, kalau gitu. Berikutnya defense gimana untuk defense? Nah, kalau defense ini untuk defense clear nggak ada masalah. Nah, emang enak nih jujur sih. Ini apalagi ini speed kan. Ya. Ada bobot juga nih. Jadi buat clear defense, drive sentuh ini oke. Enak. Cuma ya itu kadang saya masih susahan soal di frame-nya. Compact. Saya emang nggak biasa raket compact. Tapi mungkin yang biasa raket compact mungkin nih aman-aman aja sih. Saya perlu adaptasi sih buat raket compact ini. Terus kadang kalau yang depth-nya yang ironnya agak gede gini, ya perlu adaptasi timingnya sih. Tapi buat hasilnya bagus. Oke. Ya, nggak ada telat, terus bisa buang jauh, nggak perlu. Ya, tapi ini bukan kelas beginner ini, emang buat kelas-kelas pro sih ini. Oke. Ya. Paling masalahnya juga mungkin di sweet spot-nya yang kecil itu ya. Jadi mungkin kena frame-nya juga pas ya. Masalahnya di sini sih. Ya. Sama ya, ini juga nggak ada repulsion, jadi emang bukan kelas beginner lah ini kalau buat dev nih. Kayaknya butuh waktu lama deh untuk penyesuaian raket ini ya. Perlu, tapi mungkin yang orang yang biasa sering pakai 1000 jet ya aman-aman aja ya. Perlu adaptasi sedikit sih. Masih ada perlu adaptasi sih ini. Oke, nanti akan kita bandingkan juga ya sama Nano Flash 1000Z. Oke, untuk berikutnya kalau smash gimana nih? Kalau smash ini raket speed yang menurut saya smashnya tergolong bagus ya ini. Ya, powernya padahal nih ibarat nih lebih speed dari Moon ya ini ya. Tapi powernya juga nggak kalah dari Moon, malah lebih di atas dari Moon. Cuma pin rate powernya susah. Iya. Ya, kalau benar-benar mau maksimalin powernya ya. Kalau apalagi full swingnya ya. Karena raket compact banget sweet spot tuh pasti hasilnya lebih bagus tuh. Lebih kuat pasti. Lebih terpusat. Ya, cuma itu soal masalah di timing aja sih. Saya ngerasa sih smash ini kenceng, terus ini lebih solid nih menurut saya. Raket speed kadang tuh kopong nih. Iya, benar. Apalagi yang frame-nya gepeng gitu ya. Iya, biasanya gepeng tuh hasilnya bagus tapi feedbacknya tuh kadang agak kopong, agak kosong. Kalau ini saya ada berasa solidnya sih. Kalau smashnya yang nggak full swing sih aman, ya kayak half smash. Jadi powernya cepat, tapi juga speednya juga cepat ya guys ya. Iya. Ya, raket power dan speed atau raket speed dan power? Ini lebih ke speed power lah nih. Speed. Powernya nggak sepower raket Kalibar gitu. Iya. Cuma ini lebih, tapi powernya menurut aku juga agak wow gitu. Kadang tuh raket speed itu pasti mengorbankan power. Iya. Nah, cuma ini powernya terkorban sedikit gitu aja ya. Iya. Oke, ngerti maksudnya. Oke, kalau gitu, kalau untuk drop shot gimana? Kalau untuk drop shot, ini kontrolnya juga bagus ya. Cuma ya itu perlu adaptasi dengan frame aja ya. Iya, itu. Tadi kayaknya masalahnya itu aja ya. Iya, ini stiff juga kan, jadi kontrolnya juga bagus buat drop. Ada berat kepala juga. Apalagi kan swing gini drop kan kita kan swingnya gini dong. Iya. Jadi masih ada kerasa bobotnya. Ya. Nggak susah sih timingnya, cuma yang susah tuh emang timing di full smash. Nah itu aja. Kalau di drop sih ini enak. Dropnya tidak ada masalah ya guys ya kalau gitu. Iya, buat kontrol bola bawah juga ini enak. Cuma masalah di menghindari dari frame-nya aja. Iya. Ini untung aja ya guys ya, frame-nya tuh kuat ya, sama kualitas catnya juga bagus. Iya, ini solid nih, jadi kayaknya mereka tahu deh, kayaknya bakalan banyak yang miss pakai raket ini. Pasti. Dan butuh penyesuaian, butuh jam terbang untuk pakai raket ini ya guys ya. Oke, kalau gitu untuk drop shot-nya tidak ada masalah, harus terbiasa aja dengan frame compact. Kalau untuk drive-nya gimana? Nah kalau drive ini kan raket speed pasti drive-nya keunggulan dia ya. Tapi ya itu masalah lagi di adaptasi soal frame-nya aja yang kecil itu aja. Ini 3U ya, jadi untuk drive ini termasuk cepat sih ini. Ya, malah saya merasa 3U-nya ini nggak 3U banget sih.
mungkin karena teknologinya ya, karena compact, terus ada frame kalibar, terus stiff, terus shaftnya juga lebih kecil ya, 6,68 ya? Iya, 6,8. pas diukur sih 6,8 6,9 gitu. Iya, jadi untuk 3U-nya nih kalau kita swing masuk cepat nih. Manuvernya juga cepat, jadi nggak ketinggalan sih ini. Jadi kalau diajak main cepat nih nggak telat nih. Ya, Oke. cuma ya untuk kelas beginner ini nguras tenaga ya. Iya. Jadi emang untuk kelas intermediate sama pro lah ini buat maksimalin dari segi drive ini. Oke. Bagi kan emang pro kan temponya laju cepat kan. Jadi emang ini diciptakan untuk kelas-kelas permainan yang temponya cepat kayak gitu. Dan juga yang udah terbiasa dengan raket compact yang sering kena sweet spot juga. Permainan orang pro itu pasti kalau bolanya udah di atas net sedikit itu pasti mereka tekan drive. Jarang mereka angkat kecuali bolanya udah rendah banget. Ini emang raket-raket yang untuk permainan yang jarang angkat kecuali emang yang Terpaksa. Jadi emang buat main drive, buat smash, buat nyerang sih ini. Ya. Agresif lah ya. Agresif. Kalau main kill beginner kan kadang kan bola sebenarnya masih bisa kita tekan tapi mereka ngangkat. Temponya masih lambat. Kadang kan kalau di lob dibalas lob. Kalau kelas pro itu kalau udah diangkat itu berarti harus tekan gitu. Tekan ya. Minimal turunin lah di drop. Oke. Jadi emang raket ini mau maksimalin ya emang harus kelas intermediate ke atas, kelas pro sih. Yang baik main drive, baik main smash, nurunin bola lah. Oke. Ini kayaknya akan cocok juga nih dipakai di ganda ya kalau gitu ya. Ya. Soalnya kan kalau si Srikan kan dia kan pakainya di single raket ini. Ini bisa dibilang untuk ganda belakang sih ini. Ganda belakang. Ya, ini karena maka yang saya mirip 1000 jet nih. Ya. Kalau Srikan tuh pakai ya karena ya ini juga ada kontrolnya nih. Jadi nggak masalah sih ini buat single. Karena ada bobot juga nih. Single sama ganda belakang ya, Ya. kalau gitu ya. Oke deh. Netting gimana? Kalau netting, ini kontrolnya bagus ya. Jadi untuk netting nggak ada masalah. Cuma ya itu frame Harus lagi. terbiasa ya. Terbiasa sama dengan frame-nya. spot yang kecil aja. Kontrolnya bagus kok ini. Outputnya cuma ya itu cari feel buat nettingnya ini perlu adaptasi aja. Oke, untuk yang 3U juga tidak ada masalah ya untuk nettingnya? Nggak ada masalah. Malah kok 3U tuh harusnya netting kontrolnya lebih bagus. Oh, oke. Ya, masalah tuh kalau 3U tuh dari segi drive dan defense. Cuma ini ternyata drive sama defense-nya masih bagus, masih nggak ada masalah. Cuma untuk kelas-kelas tangan yang intermediate ke atas atau pro ya. Cuma kalau bekas beginner ini agak kewalahan pakai raket ini. Oke. Nah, Kalau yang beginner atau intermediate mau pakai juga nggak masalah. Cuma nggak maksimal aja kalau pakai raket ini. Apalagi soal timing di full smash-nya ya. Ini agak susah. Jadi emang kekurangan raket ini di adaptasi di frame yang kecil dan timing full smash-nya. timing full smash. Ya, dan emang boros tenaga sih ini. Boros tenaga ya. Ya, Oke. tapi kelebihannya kalau ada yang bisa taklukkan raket ini, speednya bagus. Raket 3U defense-nya masih kayak mendekati 4U, masih cepat. Terus drive-nya masih bagus, powernya dapat juga, kontrolnya juga dapat. Jadi emang Dapat semuanya ya. dapat semua, cuma ya ini emang kelas ya intermediate ke atas pro lah ini. Oke. Yang kalau udah terbiasa raket, apalagi yang udah terbiasa raket compact ini pasti bisa kuasai sih ini. Oke. Kan ngomong-ngomong soal raket compact, ini kan raket ini juga sering banget dibandingin sama Yonex Nanover 1000Z. Iya. Gimana ya perbedaan feel-nya? Kalau dari segi ini ya, dari segi grip itu yang Black X ini lebih tinggi sedikit. Ya, lebih tinggi sedikit, dan yang 1000 jet itu ada di konnya ada apa tuh namanya? Super Cap-nya ada kayak EB Cap Plus ya? EB Cap Plus ya. Jadi pasti lebih stiff sedikit yang Black X nih. Ya. Tapi ini lebih tebal, jadi harusnya stiffness-nya nggak jauh beda jauh. Nggak beda. Ya, dari segi frame-nya besarnya sama ya, compact ya. Oke. Cuma yang bedanya ya ini frame kalibar. Di kalibar, kalau yang 1000Z dia ada itunya speed assist bumpernya di bawah. Ya, terus kayaknya ini lebih kecil ya nih ya. Ketebalannya ini lebih kecil. Saya pernah pukul ya yang 1000Z nih. Ini lebih speed daripada yang 1000Z nih. Lebih speed ya. Makanya saya merasa
saya pakai ini full swing nih saya nggak ada masalah nih. Ya perlu adaptasi, masih perlu adaptasi. Tapi yang agak kejut, saya lebih kejut yang ini sih. Ya. Apalagi ini berasa solid, terus berasa ada head heavy-nya. Ini juga ada head heavy, tapi kan nggak sesolid ini ya. Tapi pas swing kok jadi telat timingnya. Jadi agak perbedaannya agak jauh sih ini sih timingnya dengan bobotnya ini. Jadi menurut saya ini versi lebih speednya dari 1000 Jet ya. Mungkin dari Smash nggak beda jauh sih powernya. Ya, saya rasa sih nggak beda jauh, cuma feedbacknya lebih enak ini sih solid. Saya lebih ngerasa ini lebih solid ya. Lebih solid Leaning Black X ya? Lebih solid ya. Jadi baru pakai sekali ya mungkin frame-nya lebih awet lah ya. Lebih awet ya? Ya sama nggak nabrak ya. Kalau saya sering dengar kan 1000 Jet nih, kadang ada yang cuma baru kena smash kena bola retak langsung retak atau enggak senar ikat tinggi sedikit retak. Kalau ini menurut saya ini lebih solid, harusnya ini lebih aman sih ini. Timingnya lebih susah ini. Ya, mau cari timingnya lebih susah buat full smash. Kalau ini saya masih lebih gampang sih cari timingnya. Kalau dibandingin sama Nanofly 800 Pro gimana Daniel? Kalau 800 Pro sih udah beda tipe sama ini ya. Ini sih lebih ke speed power kayak 1000 Jet ya. Kalau ini speed control. Ya. Ini lebih susah keluarin powernya nih. Ya. Ini lebih susah keluarin powernya. Karena ini juga nggak terlalu head heavy ya. Minusnya Blade X 900 ini sweet spotnya kecil, frame kecil. Ini frame-nya lebih gede, jadi jarang miss hit. Jadi untuk kontrol pastinya lebih enak yang pakai 800 Pro. Ya emang kelebihannya ini kontrol sih ini. Kontrol saya lebih milih 800 Pro. Yang kedua ya paling ya Black X sama 1000 Jet sih mirip-mirip. Ya, tinggal masalah adaptasi sama senar ya. Tapi kalau dari segi speed saya juga tetap 800 Pro. Ya. Sampai di sini dulu review raket Blade X 900-nya ya guys ya. Thank you Daniel untuk review raket Blade X 900. Kita akan bertemu lagi di review raket berikutnya. Mantap. Thank you banget buat kalian yang sudah nonton sampai habis. Jangan lupa tekan tombol like kalau kalian suka dengan video ini. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe supaya nggak ketinggalan video raket lainnya. Saya minta maaf jika ada kesalahan kata. Sampai jumpa di review raket berikutnya.